Terima kasih. Oke, mungkin saya lanjutkan ya. Terkait program ini, kami harap nantinya bisa mendekatkan kampus ke perusahaan minyak melalui mahasiswa tadi, lalu juga membantu perusahaan mendapatkan informasi sosial di wilayah operasinya, dan bisa mengembangkan praktek bagaimana melakukan etnografi untuk berbagai pihak nantinya. Nah, kemudian untuk secara umum lokasi dan tema penelitian. Jadi kami di sini sudah mendapatkan lokasi-lokasi yang sebenarnya diusulkan oleh K3S terkait area-area yang menjadi tempat penelitian, yang juga menjadi area kerja dari K3S Sumbagut. Nah, nanti 15 mahasiswa yang terpilih tersebut akan disebar ke 15 lokasi. Jadi satu mahasiswa akan ditempatkan di satu desa. Nah, kemudian daerahnya itu kurang lebih secara area kabupaten ya kami, karena untuk persis desanya itu masih dalam diskusi, tapi setidaknya itu ada di area Riau, itu bisa ada di Kampar, Siak, Pelalawan, Bengkalis, dan Rokan Hulu, lalu juga Kabupaten Meranti. Kemudian di Kepulauan Riau itu ada di Kepulauan Anambas, lalu di Aceh itu ada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, dan di Sumatera Utara itu ada di area Kabupaten Langkat. Nah, tadi seperti disampaikan, untuk temanya itu sesuai dengan usulan dari K3S untuk setiap lokasi. Jadi karena beberapa perusahaan juga berkolaborasi untuk berkolaborasi dalam program ini, jadi terdapat usulan untuk lokasi dan juga tema penelitian yang diharapkan sebenarnya. Tapi nanti ini akan disesuaikan berdasarkan hasil diskusi dan kebutuhan lebih lanjut. Nah, secara umum topik yang akan diangkat dalam penelitian-penelitian yang dilakukan yaitu terkait dampak program CSR atau program pengembangan masyarakat dan multiplier effect industri hulu migas, lalu juga terkait isu agraria atau tumpang tindih lahan, kemudian aspek sosial budaya dan ekonomi di kawasan industri hulu migas, desa wisata dan ekonomi kreatif, dan community based security. Nah, jadi topik-topik ini nanti yang diharapkan dapat dilakukan kajian risetnya di area-area lokasi yang sudah diusulkan oleh K3S tersebut. Lalu selanjutnya secara umum sebenarnya program konsep dan seleksi mahasiswanya itu kami berharap program ini dapat diikuti oleh berbagai mahasiswa dari kampus negeri utamanya yang ada di Sumatera dan di Jawa. Namun nanti tidak menutup kemungkinan jika pelamar-pelamar dari area lain juga ada yang bisa masuk untuk mendaftar ke program ini. Kemudian kriteria penerimaan kami mengambil peserta yaitu mahasiswa yang berasal dari rumpun ilmu sosial dan humaniora, karena tidak hanya etnografi diharapkan tidak hanya untuk mahasiswa yang antropologi atau sosiologi yang sudah terbiasa mengenal itu, tapi kami juga ingin agar isu-isu yang ada di industri hulu migas bisa dikaji dengan menggunakan metode etnografi, tapi dari sudut pandang akademisi yang lain. Jadi misalnya dari perspektif kesejahteraan sosial, hukum, atau ilmu sosial lain yang memang dapat melakukan kajian etnografi juga di area lokasi nantinya. Dan kami berharap mahasiswa juga memiliki kemampuan menulis yang baik, karena output dari kajian ini bukan hanya untuk sekedar melakukan penelitian, tapi hasil tulisannya juga akan dilakukan publikasi dan dijadikan buku. Jadi harapannya juga dari kegiatan ini mereka dapat tinggal di lapangan selama 2 bulan untuk melakukan kegiatan etnografi tadi. Dan untuk proses seleksi sendiri kami berharap pada seleksi awal nanti kampus-kampus dapat melakukan penyaringan awal ya, atau memberikan rekomendasinya lah setidaknya untuk mendaftar di program ini, karena itu menjadi syarat kami agar terdapat hubungan atau kita diketahui kegiatannya oleh pihak kampus bahwa mahasiswa tersebut mengikuti program ini. Nah, dari tahap pelatihan sendiri, jadi dalam prosesnya nanti sebelum peserta atau mahasiswa diterjunkan ke lapangan, atau dalam prosesnya tidak hanya soal penelitian selama 2 bulan, tapi kita punya tahapannya sendiri selama program ini. Jadi ada tahapan pelatihan, yaitu tahap pertama kita akan memberikan pengenalan programnya secara lebih jauh nantinya, kelembagaan dan konsep subjek masing-masing subjek riset. Jadi kita akan mengenalkan terkait hal itu.
Lalu dari output tahap 1 ini, kita berharap mahasiswa bisa membuat draft awal proposal penelitian mereka dan profiling desa atau subjek penelitian nanti dipilih. Jadi dalam proses pertama, mahasiswa diharapkan sudah tahu dan sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan di sini, baik itu pelatihan terkait etnografi, pelatihan terkait isu-isu yang terkait topik tadi, misalnya isu soal CSR atau multiplier effect-nya, atau soal kajian agraria, atau soal community based security, yang nantinya akan diberikan materi untuk mahasiswa. Nah, itu ada di tahapan pertama. Dan output-nya adalah proposal untuk melakukan penelitian dan profiling terhadap desa yang akan menjadi subjek penelitian mereka. Lalu setelah itu nanti di tahap kedua, mereka setelah menyelesaikan tugas untuk membuat proposal dan profiling itu, mereka akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu pelatihan teknik pengumpulan data dan field research. Jadi setelah selesai des tadi, untuk melakukan penulisan proposal tadi, mereka akan diminta untuk mereka akan diminta untuk melakukan pelatihan tahap kedua, yaitu tentang penjelasan bagaimana sih teknik-teknik pengumpulan data. Jadi bagaimana observasi yang harus dilakukan, bagaimana pencarian data kuantitatif, kualitatif, atau metode wawancara yang harus dilakukan, itu akan ada di pelatihan teknik pengumpulan data. Dan kemudian setelah pelatihan tersebut selesai, mereka akan dikirim ke lokasi penelitiannya masing-masing. Nah, dari proses ini diharapkan nantinya tahap kedua mahasiswa sudah dapat mengupdate atau memperbaharui dokumen profiling atau proposal yang mereka ajukan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk penyesuaian dari setelah mereka melakukan pelatihan tahap 2. Lalu juga dalam proses etnografi tentunya akan dilakukan pencatatan kegiatan harian, catatan lapangan atau yang kita sebut dengan field note. Nah, itu diharapkan karena masa waktu kita ada 2 bulan, jadi diharapkan akan dihasilkan 60 buah field note. Jadi ini semacam menuliskan catatan harian mereka setiap hari yang itu harus dikumpulkan. Tujuannya apa? Kami berharap mahasiswa memang benar-benar bisa mempraktekkan praktek etnografinya di lapangan. Dan itu akan membantu mereka dalam melakukan penulisan tulisan ilmiahnya nanti. Kemudian juga tentunya saat riset lapangan akan dikumpulkan output-output foto-foto dan video dari kegiatan mereka di lapangan. Dan ketiga, tahapannya yaitu adalah penulisan etnografi lanjutan dan bimbingan finalisasi penulisan. Pada tahap ketiga ini, sudah memasuki tahapan mahasiswa melakukan proses penulisannya. Jadi sebelum memulai melakukan proses penulisan, ya kakak aja lah kak. Enggak nabrak kakak yang ribet. Padahal tinggal transfer loh aturan. Ya, untuk penulisan etnografi lanjutan ini, outputnya adalah artikel jurnal dan 1 buah subbab buku dari masing-masing mahasiswa. Dan itu akan dilakukan proses pendampingannya oleh dosen pembimbing atau pembimbing yang sudah kami siapkan di tim pembimbing yang ada di program ini. Nah, itu gambaran tahapan pelatihannya. Lalu selanjutnya terkait rekrutmen. Secara umum kita sudah tahu programnya seperti apa dan tahapannya seperti apa. Nah, persyaratan rekrutmen ini seperti yang sudah kami sebarkan atau infokan di dalam flyer maupun media sosial ya. Ini kami berharap adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini mempunyai riwayat penulisan yang baik, jadi bisa dibuktikan dengan artikelnya atau jurnal atau media cetak atau media online yang sudah mereka tulis ataupun blog yang mereka tulis nanti bisa dibuktikan dengan itu. Lalu kami berharap mereka mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, dan mereka bisa bertanggung jawab, integritas, jujur, dan memenuhi kode etik peneliti dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai peneliti. Kenapa kami menekankan hal ini? Karena output yang kami harapkan juga cukup tinggi ya, maksudnya tanggung jawab dalam menyelesaikan output-output tersebut diharapkan bisa dipenuhi oleh mahasiswa agar menjadi proses pembelajaran yang baik sebagai peneliti di lapangan nantinya untuk mahasiswa.
Kemudian juga kami sebenarnya mengutamakan untuk mahasiswa-mahasiswa aktif, terutama untuk mahasiswa tingkat akhir yang memang sedang dalam proses riset atau penelitiannya dari rumpun ilmu sosial humaniora, yang utamanya kalau bisa berasal dari wilayah Migas Sumatera bagian utara, jadi mahasiswa yang dari Riau, Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, dan mereka bisa saja berkuliah di seluruh universitas negeri di Sumatera atau Jawa. Nanti kami akan meminta lampiran untuk kartu mahasiswa ataupun juga bukti rekomendasi ya. Itu seperti yang ada di surat di poin nomor 6, surat rekomendasi. Lalu di poin nomor 4 nanti ada formulir pendaftaran yang bisa diisi oleh rekan-rekan mahasiswa untuk melengkapi syaratnya sebagai pendaftaran, lalu menyediakan fotokopi KTP atau kartu keluarga dan foto diri full body. Kemudian kami berharap ada surat rekomendasi dari jurusan atau prodi untuk mengikuti program, dan mahasiswa juga diharapkan bisa membuat artikel sesuai tema yang dipilih, maksimal 1.000 kata, tidak ini maksimal 1.000 kata. Jadi dari mahasiswa tidak usah terpaku bahwa nanti harus full 1.000 kata untuk artikel ini, dan silahkan buat tulisan yang mungkin terkait dengan isu-isu yang ada di sini. Dan kemudian nanti setelah poin nomor 7 itu, di poin nomor 8 tentunya mahasiswa perlu dinyatakan lulus dari pelatihan etnografi yang sudah kami lakukan, yang kami rencanakan dalam program tahapan tadi. Itu nanti berarti adalah persyaratan yang setelah mereka diterima setelah lolos seleksi wawancara dan disiapkan dikirim untuk ikut pelatihan. Lalu di nomor 9, yang pasti mahasiswa harus bersedia menempati area penelitian selama 2 bulan. Nanti ini akan kami buatkan untuk surat perjanjian untuk tinggal selama 2 bulan tersebut. Dan untuk poin nomor 10 ini setidaknya nanti akan dikerjakan pada proses tahap 1. Jadi pada proses pelatihan-pelatihan itu nanti mereka akan mengirimkan rencana risetnya sesuai dengan tema dan tempat. Jadi ini adalah proses yang dilakukan setelah terpilih untuk mengikuti program. Kemudian juga nantinya bersedia menandatangani perjanjian bermaterai penerima hibah karya tulis mahasiswa dan bersedia mematuhi semua ketentuan dari pelaksanaan program ini. Nah, untuk waktu pendaftaran dan seleksinya sendiri, seperti yang sudah kami infokan, kami sudah membuka pendaftarannya. Itu akan dibuka sampai tanggal 23 Desember di jadwal kami. Lalu kemudian untuk wawancaranya nanti akan kami lakukan di bulan Januari tanggal 6. Dan pengumuman peserta yang lolos dari proses seleksi pendaftaran dan wawancara tersebut dan akan dilakukan pada tanggal 7 Januari. Untuk link pendaftarannya juga sesuai dengan link yang disampaikan di flyer ya atau info yang lainnya, bisa dikirimkan di link yang dituliskan di layar. Kemudian selanjutnya secara garis besar, lini masa program ini itu akan berjalan sampai tahun depan, di September 2025 atau sampai November 2025 itu di proses kaminya juga. Dan kalau secara umum rekrutmen itu seperti yang kita jadwalkan itu ada di Desember 2024 ini sampai Januari 2025. Lalu pelatihan dan desk study dan review buku itu akan dilakukan oleh mahasiswa dari Januari, pertengahan Januari sampai Februari 2025, mungkin di pertengahan Februari 2025. Kemudian nanti field work-nya di lapangan itu selama 2 bulan, di pertengahan Februari sampai sekitar pertengahan April. Dan untuk pelatihan dan pengolahan data setelah field work itu akan dilakukan di bulan April. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan penulisan jurnal dan bab buku itu di April sampai September 2025. Jadi setelah selesai lapangan, mahasiswa-mahasiswa dapat kembali ke areanya masing-masing dan bisa melakukan bimbingan penulisan jurnal nanti secara online oleh dosen-dosen yang menjadi pembimbing dalam program ini. Kemudian nanti ada seremonial closing program yang mungkin nantinya kita rencanakan di September 2025. Nah, untuk akomodasi sendiri, jadi dari mahasiswa, untuk mahasiswa,
nantinya yang terpilih akan mendapatkan pembiayaan tiket pesawat dari lokasi tinggal ke lokasi pelatihan dan penelitiannya. Jadi itu akomodasi tersebut akan diberikan ke mahasiswa untuk transportasi. Selain itu kami juga akan menyediakan uh, biaya untuk penelitian yang nanti akan dibayarkan secara bertahap berdasarkan output dari mahasiswa masing-masing. Itu kenapa tadi kami sampaikan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini diharapkan bisa memiliki semangat untuk bisa menyelesaikan program dengan baik. Jadi harus bisa bertanggung jawab, berintegritas, dan memang memiliki jiwa untuk melakukan penelitian di lapangannya. Nanti kami akan lakukan secara bertahap sesuai dengan outputnya. Jadi nanti kami akan memberikan dukungan untuk desk study selama 1 bulan itu. Lalu kemudian biaya turun lapangnya yang nanti akan mencakup biaya untuk transportasi dan akomodasi di lapangan. Kemudian juga kami akan memberikan pembayaran atau biaya untuk setelah mereka menyerahkan field note sebagai tanggung jawab mereka, dan kemudian juga akan memberikan bantuan biaya dalam penyelesaian jurnal dan draft buku tadi. Nah, itu kira-kira total akomodasi yang diberikan sekitar 15.500.000 di luar tadi transportasi keberangkatan ke lokasi kita. Gitu. Jadi kurang Bukan. lebih, Ayo. ya gimana Bang? Di masa ada studi kan ada 3,5 juta kan? Iya, betul. Jadi di masa desk study itu, dukungan desk study itu akan diberikan 3,5 juta untuk selama 1 bulan mereka fokus melakukan desk study. Kayak gitu. Kurang lebih informasi yang bisa saya sampaikan seperti itu. Pengajarnya apa? Ayo, pengajarnya. Halo? Sepertinya Kak Ayu terlempar, Pak. Oh, ini ada Ibu Yunita. Ibu Yunita Pita mau tanya. Oh, ini wakil rekan 2 Pisipunan. Selamat datang Bu Pita. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Ada aja dulu, Bang. Aku lagi di jalan. Lanjut aja. Lagi di Malang, lanjut aja. Oh Oke. iya, oke, baik Bu. Bang Bustami? Siap, hadir. Hadir. Iya. Bustami, terus siapa yang saya kenal yang Endang. Senior Mana? itu Bang Tadi Fikar lagi. itu. Kualat nanti. Mana Ibu Endang? Ada. Kok wajahnya belum kelihatan, maaf. Iya, enggak apa-apa. Nah, Guys, Ibu Endang. Nah, ada mau tanya, Mbak Endang, Teteh Endang lah. Kalau Endang tuh Teteh harusnya. Enggak. Iya enggak, Pak Bustami? kalau endang teteh berarti endang, Mang Oh, itu. Endang ya, salah ya. Ini Jadi Mbak. yang belum ditambah tadi itu adalah pembicara pengajarnya. Pengajar itu Oh iya. yang khusus untuk ngajar etnografinya nanti Profesor Yunita. Agak streng lah ininya. Kemudian ada Ibu apa yang ketua AI Pusat? Ibu Suraya. Ibu Suraya. Afif. Kemudian ada Prof. Awe, ada Bang Pikar, ada Pak Hambali, ada siapa lagi? Hidir. Pak Hidir lah yang di sini. Nah, nanti ada 1 hari full itu memang bertemu dengan seluruh ada 19 perusahaan minyak. Ya, jadi ini kesempatan bagi teman-teman untuk membangun jaringan dengan perusahaan minyak yang ada di Sumatera bagian utara. Itu nilai tambahnya. Itu apanya? Yang lain apalagi ya? Yang proses rekrutmennya kalau saya sih pikirnya lebih kompetitif aja. Siapa yang memenuhi syarat, siapa yang ini. Meskipun dia lebih ke berbasis kategori pilihan tema gitu. Kalau satu tema yang pilih 1 orang, gimana ya bingung juga kan. Mungkin itu yang tambahan dari Ayu. Ada yang lain mau tambah? Bang Fikar mungkin? Pak Hambali? Oh, ada Pak Pajri. Ngapa Handeh Pak Pajri?
Kok Lanjut cari. dulu, Bang. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa? Ayo. Ya, mungkin dari saya Oh, itu. ada Raplis. Tanya, ya silahkan. Silakan Raplis. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Ditutup dulu nih, Ayu. Biar kita Oh lihat ya, oke wajahnya. Bang. Biar makin besar kelihatan wajahnya, Bang. Ya, oke. Coba dipilih. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafis Fernando dari program studi Antropologi Sosial Universitas Andalas. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu itu terkait persyaratan yang di pamflet itu di poin nomor 5 kan ada membahas terkait ini. Persyaratannya menulis artikel maksimal 1000 kata dengan topik tema yang telah ditentukan. Yang jadi pertanyaan saya itu apakah lokus dari pembahasan artikel tersebut apakah harus di kawasan atau desa yang telah ditentukan oleh KKS atau bebas kita memilih yang sesuai dengan topik tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sebenarnya sudah jawab tadi terkait dosen pembimbing kami sebagai ini di lapangan, apakah itu ada dari kampus asal kami atau hanya dari AAI sendiri? Mungkin sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Bagus. Ya, terima kasih Oke. untuk pertanyaannya. Silakan, Gimana Ayu. Bang Rawa mau merespon atau saya dulu? Pertanyaan yang tadi itu kan lebih ke wawasan ya. Iya, artikel. Makalah yang ditulis itu ada 4 tema itu nanti sesuai dengan dipilih. Kan itu belum masuk ke wilayah riset. Jadi itu lebih ke wawasan tentang tema yang dipilih. Jadi bebas artinya. Yang kedua tadi apa pertanyaannya tentang? Dosennya apakah dosen pembimbing dari kita aja untuk program atau ada dari kampus asal? Kami bukan tidak mau dari kampus asal ya, cuman kami takut ada perbedaan persepsi, perbedaan ini kan beda-beda ini kan. Jadi kami masih seperti dulu bahwa otoritas utamanya di pembimbing ada 5 orang pembimbing yang di AI, tapi itu tetap memberi ruang kepada kampus untuk mendiskusikannya ke kampus tentang hasil itu. Kalau dulu kan outputnya itu ada skripsi ya, tesis. Nah, dalam penulisan skripsi dan tesis itu kami tidak ikut campur, full kami serahkan ke kampus. Tapi dalam penulisan karya ilmiah, jurnal dan bukunya, chapter bukunya, itu kami beri kesempatan orang kampus terlibat, tapi sesuai dengan kesepakatan antara AI dengan mahasiswa. Ya, Ya. gitu. Sudah terjawab pertanyaannya atau ada tambahan? Rawa. Yo, Oh iya. Itu menurut saya Bu siapa Bu Ayu. Itu mana nih? kalau Endang. mahasiswanya itu tidak melibatkan dosennya, biasanya rada-rada lemah kemauan juga tuh. Jadi biasanya dosen-dosennya suka dilibatkan. Nah, ini dosennya perguruan tinggi setempat itu fungsinya nanti gimana, Pak? Eh, ini saya cerita pengalaman yang pertama ya. Waktu pengalaman pertama itu memang kami baru belajar tentang itu kan. Apa namanya? Tugas utamanya memang tugas pembimbing. Nah, dosen yang di kampus itu hanya teman konsultasi atau apa namanya itu penguatan saja kalau selama ini. Dalam konteks ini kami takut overlap aja sehingga kami tidak melibatkan orang kampus, pembimbing dari kampus gitu, Mbak Endang. Tapi tetap saja misalnya kalau dia berkomunikasi dengan orang kampus,
di jurnal. Kalau yang dulu masih terlibat, kalau dia pikir ya ini ada kontribusi dosen dari kampus, namanya bisa dimasukkan di jurnal ataupun di buku itu. Jadi kita terbuka sifatnya seperti itu. Karena gini loh, rata-rata kan mahasiswa itu pengennya udah buat skripsi aja gitu loh. Sementara kan di skripsi itu ada pendampingnya juga, ada pembimbingnya juga. Nah, Di kita sekarang outputnya tidak ada skripsi. oh, nggak ada sekarang. Jadi Nggak cuma ada. riset aja. Sekarang karena pengalaman dulu eh masalah skripsi itu kita takut overlap, tujuan kita sama tujuan kampusnya itu berbeda, dan terjadi juga berapa kita memaksa agar tema yang ditulis dalam tesis itu, skripsi itu tetap dari tema yang kita ajukan. Nah, dari dasar itu akhirnya kita mikirkan gini aja, kalau mahasiswa itu mau memanfaatkan untuk skripsi maupun tesis, silakan. Tapi itu di luar dari output program ini. Iya. Output program ini hanya artikel akademik yang diterbitkan di jurnal terakreditasi, kemudian buku yang kita terbitkan secara bersama. Jadi ada 15 penulis di situ. Satu lagi ada juga buku yang dituliskan oleh AI Pengda gitu, sama timnya. Ya, Berarti begitu. ini semacam ya berarti ini tugas tambahan saja bagi mereka ya. Oke. Iya, menambah pengalaman, Pengalaman experience lah pertama, di luar maksudnya kampus pengalaman gitu. tambahan. Oke. Iya, experience di luar kampus ya. Karena kalau melibatkan outputnya skripsi dan tesis, kita itu tidak bisa ngukur kapan bisa diselesaikan. Itu masalahnya kemarin hasil diskusi kita juga sama SKK. Mungkin nggak ini ini kan saya diskusi sama Mas Yanin lama tentang ini. Ya dia bilang nggak usah masuk aja. Jadi tidak ada lagi tugas skripsi, jadi tidak ada laporan skripsi yang masuk ke kita tentang ini. Ya. Bu Sri Alem. Halo, Halo. selamat siang Bang Dawa. Siang juga, lembut kali suaranya tuh Bang Fikar. Iya. Gimana? Gimana Bu Sri? Sedikit dulu Bang. Halo? Halo? Backgroundnya UI loh belakangnya. Itu Bu Endang. Yang Pak Rawa memang nggak klanku iklan. Gimana Ibu Sri Alem? Apanya gimana Bang Dawa? Ini mau Mohon tanya maaf agak berisik, atau saya apa lagi di gitu? stasiun. Oh ya udah. Kalau enggak mau tanya, ya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya lebih lanjut soal Atau ada tambahan dari Bang program Fikar? ini, atau Pak gimana Hambali, Bang Fikar, Pak ada mau Aidir, tambahan atau Prof. Awe, komentar terkait Suci. program ini atau program sebelumnya? Udah cukup jelas. Sudah cukup Oke. ya. Presentasinya keren, lengkap. Apalagi ada Oke. ditanggapi sama Ibu Endang, udah lebih bagus lagi. Saya mah nggak presentasi, Pak. Saya mah tanya-tanya aja. Soalnya sehari 3 kali di Japri sama Pak Rawa. Kejam Karena kali ya. kita dosen pesisir. Karena kita dosen pesisir coba. Jadi di Japri terus nih sama Pak Rawa. Ya itu banyak riset di itu nanti di Aceh itu kan di laut. Di Kepri Sebetulnya. itu kan di laut. Masalahnya pembimbingnya kayak saya ini nggak boleh ikut ya. Susah jadi. Kalau boleh ikut saya bawa itu banyak tuh.
Ya nggak, Mas Fikar, ya kan? Itu bisa didiskusikan dengan Ayu itu. Wah, jadi ke saya nih Bang. Saya penentunya Bang Rawal lah, Pak Ketua. Iya, harusnya begitu. Jadi dosennya boleh ikut gitu loh. Nanti kita buat etnografi klan sendiri, Ya, etnografer. nanti nanti tahun depan kita buat lagi. yang Iya, usulan Bu Kepri, Endang. Kepri, untuk Kepri Iya, itu. Kepri. Oke. Nah, Tapi saya kalau lagi, ada ide Kepri, saya bisa ngobrol loh sama ininya. iya ya, Idenya itu. Yang kita butuh itu itu kan ada idenya apa? Bintan, itu kan daerah-daerah yang kita harus garap itu, Pak. Anambas, Anambas. Anambas terlalu jauh. Bintan, Pak. Ah, Memang maunya Anambas. di Bintan nggak ada minyaknya. Anambas tuh riset siapa yang itu Raymond Ford. Raymond Ford ya. Ya, Fishery Iya, ya. nah, harus digali lagi gitu. Waduh, parawal lah itu bidangnya. Ada yang lain mau tanya, silakan. Baik, bagi teman-teman calon peneliti muda ini, kemarin banyak yang WA saya masalah pembiayaan, atau ada lagi yang mau ditanyakan di sini untuk teman-teman peneliti, calon peneliti. Ini ada Ibu Sri Fatimah dari Unfad. Sri, Sri juga namanya. Baik, Pak, ada pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, Pak Dokter Rawa. Ini saya di jalan. Tadi sudah Oh ya, menyimak. lanjut. Keren. Mudah-mudahan sukses. Saya Amin, udah amin. infokan ke mahasiswa. Insya Allah nanti ini. Insya Allah nanti terlibat. Nuhun, mudah-mudahan sukses. Amin. Ditunggu ya kiriman mahasiswanya. Iya, siap. Insya Allah saya udah infokan ada 2 mahasiswa. Tuh mudah-mudahan ini bisa ikutan. Oke. Makasih Sri. Ini ada pertanyaan, apakah ada format penulisan? Menurut saya tidak ada format ya. Kalau karya etnografi itu betul-betul ini ya. Format umum aja, ada pendahuluan, ada isi dan ada kesimpulan. Tapi kan kalau karya akademik harus ada referensi. Terima kasih ya, Sri. Pak Rawat, terima kasih. Sama-sama. Selamat sore. Sore. Ada lagi? Wah, Ya, saya sudah sebarkan juga ini informasi ini Ya. ke mahasiswa kita Pak kan di Mustami, grup. oke. Ya, di grup kan. Tapi Ya. saya tidak tahu nih ada yang bergabung atau tidak. Tapi nanti akan coba kita Ya. dorong lagi lah ya. Kalau ada nanti saya kembali lagi informasi berikutnya ya. Di Aceh tahun ini tuh banyak ya, Pak Bang Fikar ya. Suci ada berapa ya? Ada Aceh mana? Di mana? Halo? Langkat, Langkat, Tamiang, Tamiang. Utara, apa lagi? Aceh Utara, Ada satu Tamiang lagi sama Aceh Aceh Utara. Aceh Utara sama Aceh Tamiang. Oh, Timur 2 nggak ya. Timur nggak Bang Fikar ya? Ya. Oke, Aceh Utara sama Aceh Tamiang ya. Nanti saya kabari lagi. Ya. Kalau Aceh Tamiang saya sudah banyak bahannya itu, tinggal ngobrol aja nanti. Saya bisa bantu tuh. Oke. Ininya. Karena saya pernah seminggu di sana. Makasih Bang Mustami. Ya, itu Bu Musdawati ada masuk tuh. Dia punya mahasiswa sosiologi. Ya, mana Bu Musdawati? Ada di grup nih. Musdawati? Ada tuh. Nah. Halo? Halo Pak. Ya. Mana? Ini dari Win nih. Oh, Win ya. Win Aceh? Ya, mitra kita. Sosiologi agama Pak. Nah, kan nampak orang beragama tuh. Kejam. Mohon maaf informasinya baru dapat jadi baru masuk. Nggak ikut. Oh iya. Oke. Itu ada Nanti yang kita raise bincang hand. di kedai kopi berarti.
Ada yang raise hand dulu. Baiklah. Ayu, ada yang raise hand? Baik, Ya. dengan apa Mas Zulfikar dari Unpad, silakan. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Zulfikar dari Unpad, Ya. jurusan antropologi magister. Saya asal dari Aceh Timur sebenarnya. Di sini saya mau menanyakan perihal lini masa nantinya itu kan dari Februari sampai dengan April. Nah, itu kebetulan juga masa lagi kuliah. Sebenarnya Unpad sendiri itu ada sistem hybrid, bisa kuliah online gitu. Nah, di pertengahan penelitian itu apakah bisa sambil ikut kuliah gitu di Zoom gitu. Untuk itu sih misalnya apa supaya lancar aja gitu perkuliahan dan juga riset. Terima kasih. Saya pikir kebijakan itu kebijakan kampus ya kalau yang nyangkut kuliah di Zoom. Satu masalahnya di situ ada sinyal apa enggak? Ya, kalau di Tamiang itu ada sinyal bagus sekali karena dia di pusat kota lah, kabupaten. Memang ada yang ke desa yang agak jauh itu tidak ada sinyal. Itu kebijakan kampus lah yang bisa disediakan itu. Berarti untuk programnya sendiri saya bisa menyusun jadwal sendiri gitu ya Pak ya? Maksudnya kapan saya harus meriset, kapan Kalau kita kasih waktu 2 bulan di desa, 2 bulan itu full. Berarti untuk hariannya. Dan setiap hari mesti ada laporan field note. Ya, kalau bukan antropologi itu agak berat kali ya. Tapi nanti ada Bang Fikar yang ngajarin tentang field note detail gitu. Kemudian ada Prof Yunita. Dan ini saya pikir ini kesempatan mahal gitu loh. Kalau kursus di UI itu mau berapa juta mau ikutnya gitu, bayarnya. Kalau ini enggak, kita kasih fasilitas dan langsung praktek lapangannya. Saya aja mau ikut kuliah Bang Fikar nanti Bang. Ya Bang ya, Bang Fikar ya. Siap. Nanti ada satu hari kalau kemungkinan bisa Zoom, kita buka Zoom aja. Ya. Kalau kemungkinan ya ada orang dari luar mau belajar. Saya juga jadi kesempatan mau belajar bagi saya gitu. Kan langka belajar sama Prof Yunita itu langka. Cukup Pak Zulfikar? Ya, cukup Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Nah, kalau ada pertanyaan begini, saya itu kan sudah nulis skripsi gitu loh. Walaupun belum ujian ya. Apakah saya bisa ikut? Ya, karena tema ini tidak terkait dengan skripsi, artinya itu bisa ya menurut saya ya. Bisa, asal memenuhi syarat. Itu menurut saya. Mungkin Bang Fikar ada tambahan jawaban pertanyaan yang saya tanyakan sendiri. Saya tanyakan sendiri, saya jawab sendiri. Udah terjawab tuh Bang Rawa. Oh iya, udahlah kalau gitu gimana lagi? Bang Rawa, ini prinsipnya statusnya masih mahasiswa kan? Iya. Nah itu dia prinsipnya kan? Iya. Mahasiswa S1 atau S2? Iya. Oke. Ya, prinsipnya mahasiswa dan ada pengantar dari kampusnya. Pandai-pandai lah nego sama kampus walaupun dia sudah tamat misalnya. Tapi belum belum dikeluarkan dari mahasiswa, itu urusan kampus lah gitu loh. Kita tutup mata lah dalam konteks itu. Oke. Pak Rawa izin, Pak Rawa kemarin ada yang bertanya, kalau kemarin ikut program dengan posisi dia sebagai mahasiswa S1 lalu sekarang dia S2, apakah boleh mengikuti kegiatan lagi? Suruh dia bertanya mana dia orangnya, kan paling enggak yang nanya itu ada 2 orang yang ikut, kan masa nanya itu aja malah gitu loh. Mana aku mau lihat orangnya. Ayo siapa kemarin yang bertanya? Ayo siapa yang tanya? Malu pula dia kan. Kalau prinsipnya kita, kalau dia sudah S2 itu boleh lah kan. Karena beda grade-nya kan. Bahkan kalau saya secara pribadi itu lebih apa ya? Dia sudah paham dengan cara kerja kita semua gitu loh ya. Ya kan lebih paham lebih ini.
Tapi sekali lagi kompetitif. Tidak otomatis diterima, harus kompetitif. Seperti itu. Siapa yang di sini yang ikut, yang menawarkan ikut? Bertanya itu siapa? Itu Siapa? Mana dia orangnya? gimana? Zaki mau kakak tunjuk apa mau tunjuk tangan Zaki? Aku ini maksud Kak. Salam Pak, Pak Rawa, Pak Fikar, ada Pak Prof Awe, Pak Hambali yang dulu bimbing di kegiatan pertama. Terima kasih. Sekarang kali ini berharap untuk dapat dibimbing lagi di dalam kegiatan yang kedua. Tadi nggak sadar kalau yang dimaksud Kak Suci ternyata saya. Memang ada niatan untuk mendaftarkan kembali Pak. Ya. Sekarang Daftar aja sedang nanti bersaing karena jumlah kita sekarang sedikit 15, ya toh. Yang di Medan itu cuma 2 ya. Ya Suci. Ayo. Sumut 2 ya lokasinya. 2 kalau nggak salah, Pak. Ya, Iya. ada 2. Sumut 2, Aceh 2. 2 desa di Sumut. Ya. Nah, jadi yang ngambil daerah Sumut itu kompetitif lah. apa nggak seperti yang dulu Pak Rawa yang dari Sumut bisa ngambil ke Kepri atau sesuai wilayah kampus saja sekarang? Itu kemarin kan karena ada problem apa ya, pesertanya. Orangnya homogen berasal dari satu tempat, kompetitifnya tidak banyak gitu loh. Nah, kita kalau memang ada dari Sumut itu sudah ada orang yang cukup ya ke Sumut aja. Lebih mudah gitu loh maksudnya. Oh begitu, baik Pak. Ya. Tapi nanti kita diskusikan lagi secara internal ya Pak Bang Fikar ya. Bang Fikar, Prof. Abe, ini semua. Ya, ada yang angkat tangan Pak Sultan Abdullah. Sultan Abdillah. Ya, silakan. Ya, izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Sultan Abdillah Muhammad. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Nah, saya ingin bertanya gitu kan, Pak. Dari kampus mana? Dari Universitas Sumatera Utara, Pak. Oh, Sumut, ya oke. Oke. Saya izin bertanya gitu kan, Pak. Nah, tadi kan di dalam persyaratan rekrutmen itu ada yang ada dituliskan mengenai sudut pandang etnografi gitu yang wajib dipenuhi gitu. Nah, sedangkan di program studi saya itu kajian etnografi itu pembahasannya itu masih minim gitu kan Pak. Untuk program studi saya itu lebih ke perusahaan-perusahahan itu, ke CSR dan membahas konflik di dalam masyarakatnya gitu kan Pak. Kira-kira dari penulisan artikel ilmiah yang bakal kami buat itu boleh nggak menuliskan hal-hal yang berkaitan selain etnografi gitu, Pak? Terima kasih. Kalau yang pertama ini persyaratan 1000 kata itu kan lebih ke wawasan ya. Wawasan dari tema yang diajukan oleh pihak ini karena pihak perusahaan itu mau tahu tema-tema itu direspon bagaimana oleh peserta. Kemudian nanti kita diskusikan gitu. Ada diskusi secara online juga nanti dengan mereka, ini yang bahas ini, yang bahas ini. Artinya pada tahap awal itu tidak mesti etnografi kan pengetahuan. Ini kan tidak hanya mahasiswa antropologi. Seluruh jurusan sosial humaniora. Tapi nanti dilatihnya latih kemampuan penelitian etnografi oleh profesor dari UI ya, Ibu Yunita yang punya pengalaman dalam etnografi tentang apa itu sawah itu, tentang ekologi antropologi di berapa daerah. Ya, itu di mana itu Mbak Endang tuh? Lupa saya. Apa tuh? Yang itu yang penelitiannya Prof Yunita yang menggemparkan dunia.
dunia persilatan. Ya, itu Jawa Barat itu. Jawa Barat ya. Mm-mm. Sudah sampai ke NTT deh kalau tidak salah. Oh, Jadi NTT. pengalamannya, pengetahuan dan pengalamannya Ibu Yunita itu sangat kaya kalau kita memanfaatkannya secara maksimal gitu dalam prosesnya. Jadi ada beda yang zaman dulu itu, yang tahap pertama apa namanya itu adalah penelitian. Kalau sekarang ini pelatihan langsung praktek dari kerja pelatihan itu gitu loh. Jadi dia terbuka ke seluruh ke seluruh jurusan. Bagi AAI itu dalam usaha untuk mensosialisasikan, mengembangkan model penelitian etnografi yang sekarang sudah banyak diminati orang gitu. Itu pendapat saya. Ada yang mau nambah? Bang Pika ada nambah? Udah lengkap Bang Rawa, udah lengkap. Kacau. Prof Awe? Lengkap tuh Pak. Ini yang dari UNRI, yang dari Riau nggak ada tanya, ada siapa Saya ini? mau tanya boleh nggak? Siapa? Pak, saya mau nanya boleh apa enggak Pak? Boleh lah, siapa aja boleh nanya. Siapa duluan? Ibu Di chat, Yevita. di ruang chat ada tanya tuh dari Universitas Trunojoyo, Madura. Sudah tadi, ya sudah dijawab tadi. Bukan itu ada Yasar Fauzan. Sudah. Tadi saya sudah jawab itu. Batam berkuliah di Jawa. Oke, Ya, yang dari ini mahasiswa dulu. Batam di Jawa boleh. Mungkin itu kali pertanyaan jawabannya ya Pak ya. Iya. Batam itu termasuk Kepri loh. Iya. Ya, Kepri itu Boleh. boleh gitu. Ya, Ibu Nadira ya. Dari mana nih Ibu Nadira? Bapak, perkenalkan nama saya Nadira. Saya mahasiswa baru berasal dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Jadi kan ini kan saya kan berminat untuk mengikuti kajian mahasiswa. Dan jurusan saya itu keselamatan kesehatan kerja, Pak. Kira-kira ada atau tidak, Bapak? Keselamatan? Teknik keselamatan kesehatan kerja, Bapak. Kalau motivasinya daftar dulu, nanti kita kita lihat kapasitasnya untuk bersaing dengan yang lain ya. Untuk itu kurasa pilih tema yang terkait itu kan ada security apa tadi? Community based security. Ya, itu kan termasuk bagian pada bukan keselamatan, bisa juga dikategorikan keselamatan kerja, tapi itu lebih ke keamanan peralatan dari perusahaan yang di tengah masyarakat gitu. Seperti itu. Tapi coba aja nanti kita lihat kapasitas menulisnya, kapasitas ininya di situ. Izin Pak Rawa. Ya. Iya, saya lihat ada Ibu Ratih sepertinya dari Harbor Energy dan ada Mas Agus dari Star Energy. Nih, Ya, saya menyapa silakan. dulu. Selamat siang Mbak Ratih dan Mas Agus. Selamat siang Mbak Vale, Pak Rawa, Bapak Ibu semua, menjadi mahasiswa. Ya, Mbak Ratih. Iya, untuk teman-teman calon peneliti, ini Mbak Ratih ini salah satu dari K3S yang akan berhubungan nantinya dengan kita. Kira-kira dari K3S, apakah ada yang ingin disampaikan Mbak dalam program sosialisasi ini? Terima kasih, izin ya Mas Kemal, Mas Agus. Kami di Harbor Energy dalam hal ini seperti halnya tahun lalu siap mendukung program pelaksanaan kegiatan ini. Barangkali nanti untuk adik-adik yang turun ke lapangan akan ada sesi sebelum turun ke lapangan begitu ya, supaya
kami bisa mendapatkan gambaran yang lebih clear dan juga penelitian dari adik-adik nanti bisa selain ada manfaat buat mereka yang meneliti, tentu juga ada manfaat buat kami perusahaan yang mendukung kegiatan ini. Lebih ke sana. Terima kasih. Baik, Ibu Rati, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rati. Nah, Mas Agus, dari Pak Agus. Mas Agus dari Star Energy, monggo silakan Mas, ada yang mau disampaikan perwakilan dari K3S. Ganteng kali Mas Agus ini. Waduh. Ini udah sore, Bang. Udah sore Ya, ya. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rawa, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mahasiswa. Ya, izin saya Agus dari Star Energy. Wilayah kerja saya sama dengan Ibu Rati tadi ya di Kepri ya. Lebih tepatnya di Anambas. Kalau dari saya mungkin hampir sama loh sama Bu Rati. Mungkin kita akan saling ini dulu, saling memberikan informasi dulu terkait wilayah kerja kita di Anambas ya, biar tidak salah apa yang akan diteliti, apa yang akan diambil data-data dari teman-teman. Itu aja mungkin dari saya, Bang Rawa. Makasih. Siap, ya. Terima kasih Mas Agus dan Bu Rati. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Bapak, mohon izin bertanya lagi ya, Bapak. Ya, silakan. Jadi ini konsep perlombaannya ini kan persyaratannya membuat artikel minimal 1000 maksimal Maksimal itu bukan minimal, maksimal. kata ya Bapak. Terus topik pilihannya tuh kebetulan jurusan saya kan berarti saya memilih topik yang nomor 5, community based security. Itu kan tahap seleksinya ya Bapak. Kalau misalkan ada lolosnya nanti berarti itu yang program 2 bulan itu kalau misal sudah dipastikan lolos ya Bapak. Gimana? Yang program 2 bulan itu yang program 2 bulan itu kalau udah dipastikan lolos ya Bapak. Ya gini, nanti kan daftar, ada rekrutmen, berkompetitif lah dengan orang yang punya kapasitasnya bersaing gitu kan. Kalau lolos di sana, pelatihan itu selama 1 bulan, ya di Pekanbaru. Pelatihannya ada 2 tema. Pertama adalah pelatihan kelas. Di dalam kelas ada 4 hari yang tahap pertama. Itu memang dilatih oleh pelatih-pelatih yang profesional dan di bidang ilmunya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan menulis proposal dan memuat profiling desa ya. Jadi tahap des tadi itu sudah merujuk ke desa yang dipilih. Ya, enggak lagi ini. Nah, kalau di saat pelatihan enggak hadir, enggak memenuhi, ya enggak lulus lah. Jadi prosesnya itu juga ada penentuan kelulusan yang pelatihan 4 hari itu. Gitu. Berarti ini kan mau nulis artikel maksimal 1000 kata. Berarti itu ada tahapannya ya Bapak. Kalau misal lolos itu yang 1000 kata itu tahapan untuk seleksi syarat administrasi. Secara online ya Bapak. Iya, tulis saja kirim. Nanti kan ada ininya, ada linknya tadi ya, Ayu ya. Ya, tolong dikeluarkan lagi linknya di chat. Ya, link pendaftaran di chat ya. Kirim Bukan link pendaftaran hadir, link pendaftaran ininya di chat. Jadi bisa di copy. Kurasa itu. Jadi kalau sudah lolos, terpilih 15 orang, kemungkinan kami buat ada cadangan ya. Kalau nanti dalam proses itu ada yang nggak lolos ketika di pelatihan. Karena pelatihannya lumayan struk kalau dengan Prof ini nih. Prof siapa tadi lupa lagi. Prof Yunita itu. Itu sebuah keberuntungan yang tinggi lah kalau dapat belajar dari dia gitu. Begitu. Ya, sudah cukup? Nadira? Terima kasih Bapak. Nah, ada Karina, silakan. Universitas Andalas. Ya, Pak. Ya.
Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya maaf tadi saya di awal-awal tidak ikut karena jaringannya terganggu. Jadi mau memastikan beberapa hal. Yang pertama ini Pak, saya ini kan mahasiswa di UNAN jurusan antropologi. Halo? Dan kebetulan memang belum ada. Halo, ya Pak? Ya. Apakah Mm-mm. terdengar Pak? Ya, terdengar. Ya. Halo? Ya, udah Oke. lanjut. Kebetulan memang belum ya Pak. Kebetulan memang belum ada tulisan yang di publik atau yang di-upload ke dalam artikel atau apa, tapi saya punya pengalaman 3 kali ikut social mapping di suatu NGO. Apakah saya termasuk dalam kualifikasi untuk persyaratan? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya sebenarnya domisili di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Pangkalan Kerinci. Namun saya lahir itu di Batam, Pak. Nanti ketika pemilihan lokasi, apakah saya harus di Riau, di Kabupaten Pelalawan saya, atau bisa memilih Kepri karena saya juga kelahiran di Batam, Pak. Itu saja, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Nah, untuk tempat itu tergantung tema ya. Tadi ada siapa yang tadi yang tanya itu si Zakirul ya. Itu karena tempat itu berdasarkan tema. Itu ada desa ditentukan temanya ini. Kalau tidak salah udah dikirim oleh ini desa ini temanya ini. Nah, sekarang mau ngambil tema apa? Ya, kalau temanya tentang security based community itu memang ada di Pelalawan misalnya. Kalau tidak salah ada di Pelalawan, ada di Rohil ya, ada di Rohil juga. Mungkin juga ada di Aceh mungkin. Itu ada tema-tema. Jadi ada tema-tema itu terkait dengan desa. Jadi nanti baru saya ingat bahwa pemilihan area itu berdasarkan tema yang dipilih. Tidak bisa juga ditentukan ya. Kalau Zakirul mau pilih di Anambas kait dengan tema yang ada di sana gitu loh. Itu satu ya tema. Yang kedua, yang kami maksud tulisan itu yang terbaik itu adalah pernah terbit di jurnal akademik yang ini ya. Kalau itu grade-nya tinggi sekali. Ya. Yang kedua itu pernah bisa di surat kabar, bisa di blog. Ya kan, karya-karya ditulis itu sebagai blogger ya, sebagai itu. Jadi seluruh karya yang pernah ditulis itu dikirim ke kami. Nah, pelengkapnya adalah 1000 kata maksimal itu yang terkait dengan tema. Tapi kita mau yang ditulis itu original ya. Karena nanti kami akan melakukan uji Turnitin dan uji AI. Ya, uji Turnitin dan uji AI. Karena kami tidak kita ini melatih peneliti, tidak mungkin penelitinya dari awal sudah tidak jujur gitu. Mungkin itu yang mau saya sampaikan. Cukup? Bapak, Ya. mau izin bertanya lagi ya, Pak. Wah, Ini kan ya lanjutlah. rekomendasi dari jurusan atau prodi untuk mengikuti program. Kalau semisal minta surat rekomendasi ke kampus gitu, apakah diperbolehkan, Bapak? Memang harus ada surat rekomendasi dari kampus nanti. Tapi yang kampus ya, ke Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sama aja ya, Bapak? Ya, kita tidak tahu itu ibunya Mbak Nani Wiranya mau pakai kampus yang mana. Mau yang di Aceh atau yang mau di ini itu. Ya silakan aja gitu ini. Mungkin membantu jawab mungkin ya Pak Ya, untuk silakan. Nadira Ayo. ya untuk administrasi. Mungkin nanti bisa tanyakan dulu aja sekarang kampusnya di Politeknik Perkapalan tadi ya? Iya, Iya. Kak. Teknik Perkapalan. Nanti coba ditanya ke administrasi kampusnya kalau ingin mengikuti kegiatan ini bisa nggak memberikan surat rekomendasi. Mungkin seperti itu. Kalau memang nanti pihak kampus minta ada komunikasi dari kami, nanti kontak aja ke nomor info ya. Nanti mungkin bisa kami surati gitu. Mungkin sedikit
Mungkin itu ya jawabannya. Lalu Pak Rawa mungkin saya mau menambahkan atau mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi ya soal teman-teman atau mahasiswa yang berasal Hilang suaranya. teknologi ya yang mungkin merasa tidak terlalu banyak informasi terkait bagaimana metode etnografi. Mungkin itu kan yang jadi kekhawatiran. Nah, justru itu di dalam program ini kami berharap teman-teman semua bisa mempelajari metode etnografi tadi. Jadi saat proses program ini dilakukan, kami akan melakukan pelatihan untuk etnografi. Nah, kenapa kami meminta supaya teman-teman bisa melakukan pengumpulan tulisan artikel ataupun juga kami berharap teman-teman bisa menulis gitu dengan baik karena dasar dari proses untuk etnografi itu adalah tulisan. Jadi teman-teman melakukan pencatatan, penulisan dan bercerita gitu. Nah, jadi kami mau mencari atau menseleksi mahasiswa-mahasiswa yang memang punya kompetensi dalam hal itu. Jadi etnografinya nanti kita akan praktekkan di lapangan dengan dosen-dosen yang akan melakukan pelatihan bagaimana metode dan teknis etnografi tadi. Mungkin itu tambahan dari saya ya untuk teman-teman yang mungkin kalau misalnya dari hukum atau dari Kesos gitu, seperti itu. Boleh. Ada pertanyaan. Itu ada permintaan desa dan temanya di share. Mungkin si Ayu bisa. Boleh saya share screen ya Bang yang sementara ini ya? Oke, Mungkin silakan. saya share screen ke teman-teman sementara ini lokasi dan tema dan topiknya seperti apa. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kalau memang nanti ada perubahan atau penambahan ya. Karena tadi seperti saya sampaikan pasti ada diskusi lagi di SKK ataupun di tim terkait topik dan lokasinya. Ini Dan saya nanti kalaupun misalnya ada perubahan apa lagi, izin ya Kak Ayu nambahkan, kami akan memposting di sosial media, di Instagram, minta tolong agar selalu dicek dan recheck. Jam 4:15. Dan satu lagi mungkin tadi yang sudah mengisi daftar hadir, saya akan buatkan grup yang terkait dengan program. Jadi saya akan sebagai bentuk reminder ke teman-teman lah yang sudah tertarik atau Tolong dibesarkan yuk. ya sebentar. Yang sudah tertarik untuk program ini nanti akan saya buatkan grup. Jadi nanti seandainya mau bertanya ataupun mau mengkontak kami langsung untuk program ini bisa disampaikan atau terkait informasi lainnya nanti kita share juga di situ. Ini adalah lokasi-lokasi yang rencananya dijadikan area untuk penelitian dengan tema dan subtemanya. Nah, nanti mungkin yang subtema itu bisa jadi bahan diskusi ya sebenarnya. Tapi harapannya yang didapat topik atau bahasannya adalah seputar hal ini. Ini tidak berhubungan dengan artikel yang harus diupload saat persyaratan ya untuk administrasi. Jadi teman-teman untuk artikel persyaratan itu bisa menceritakan secara umum, tidak perlu spesifik terkait lokasinya, tidak perlu spesifik terkait subtema, tapi kami mau tahu kemampuan teman-teman dalam menerjemahkan tema atau topik tadi, gitu. Jadi kurang lebih ini topik-topiknya. Jadi ada 15. Sudah maksimal itu Kak Ayu? Sebentar ya. Saya coba besarkan lagi. Mata-mata 4 ini agak menjerit. Saya screenshot, saya share di chat ya. Udah terang itu Mbak Yud. Terlihat Prof. Awe? Iya, terang benderang itu kan ada video saya kirimkan Mbak Uci. Nah, ini display ilmu yang di ujung ini keinginan dari dari KKS, tapi tidak menolak kemungkinan jurusan yang lain ya, terkait dengan tema. Boleh, kayaknya ada ekonomi, ada sosiologi, ada kejahatan sosial, hukum dan sebagainya, itu terkait dengan tema sekali. Tidak menolak tapi menutup. Tidak menutup juga, tidak menolak. Wah, kalau saya mah udah tertarik aja semua nih tema-temanya Pak. Cuma saya dosennya kapan lagi jadi mahasiswa udah lupa kali. Rugi ya lahir cepat ya. Iya, harusnya sebelum
Saya lahir nih, ada ini. Ya, Ini sudah saya share ya. gara-gara Mas Yanin jadi mahasiswa antropologi di UI hingga Oh, intinya cemerlang kan. Ya, sudah saya share ya. Nanti bisa dicek kembali ke chat grupnya. nih ekonomi kreatif tuh. Ah, ini yang milih siapa ini? Yang milih-milih nih. Mas Rawa apa siapa nih? Oh enggak, ini dari Oke. KKS. Oh, dari KKS. Keren tuh, Pak. Itu Iya, ada desa. Ini buat Mas untuk inspirasi aja buat calon peneliti muda nih. Itu desa wisata dengan ekonomi kreatif tuh lagi tren itu sekarang. Dan ya, lagi banyak butuh masukan itu. ya itu betul itu. Cuma kok nggak ada antropolog di situ, Pak? Hah? Nggak ada antropolog di situ. Di mana? Itu di desa wisata dan ekonomi kreatif. Antropolog di Ekonomi, sini hanya pariwisata, berapa orang pengembangan. doang. Sibuk Nggak ada ngurus. itu. Yang ada itu ekonomi tuh. Jangan mentang-mentang ekonomi kreatif antropologi nggak ikut. Saya ke antropologi ekonomi loh. Ih, sama kita. Sama kita. Ini bisa itu antropolog harusnya. Cuman di Riau nggak ada antropologi, itu masalahnya, jurusan antropologi Oh, nggak ada. Jadi kita yang punya kapasitas itu tidak tertampung sian deh. oleh kampus, dan perusahaan itu cenderung ke kampus, tidak ke perorangan. Di sini nggak ada yang membahas tentang kebijakan publik pula ya. Harusnya ada itu. Harusnya ada karena itu kan menjadi inti apa masukan-masukan Ya, rekomendasi policy brief ya gitu. ya Soalnya ini saya kan bidangnya. yang terlintas di pikirannya KKS. Nah, ini yang dia munculkan. Kalau yang pertama kami yang nentukannya bebas. Setelah turun lapangan baru dapat tema. Baik, ada pertanyaan lagi bagi teman-teman? Kalau tidak ada, Pak Rawa izin Pak Rawa, ada Pak Yanin, Pak Rawa, selamat datang Pak Ya, silakan. Yanin. Selamat sore Pak Yanin. Mana dia? Assalamualaikum, selamat sore. Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Mas Yanin wabarakatuh Pak ini Yanin. alumni antropologi UI. Iya, saya sering dengar namanya Kholison. Kalau nggak salah pernah Silakan Mas Yanin. satu era kita ini. Apa kabar Mbak Endang? Sehat Baik-baik Pak. nih. Alhamdulillah. bisa sehat, Pak. Alhamdulillah. Mas Mbak Yanin, Endang di tadi Depok ya? pesertanya ada 87 orang. Ya. Tapi sekarang tinggal 54. Ah, sayang Mas Yanin datangnya saat penuh kesibukan ya. Silakan Mas Yanin. Ya, saya on off tadi sore, Pak Rawa. Ya. Ya. Mungkin singkat saja karena ini sudah lama ya pastinya ya. Saya pertama mengucapkan terima kasih, ini apa namanya sosialisasi yang sangat baik barangkali ya untuk mengenalkan program yang sudah kita kawal ya untuk tahun kedua. Terus yang kedua mungkin terkait dengan apa implementasinya lebih lanjut terkait tema dan target mahasiswa. Mungkin saya nggak hafal ya, tadi Bang Rawa bilang ada 80-an peserta, mungkin mohon dicek kembali terkait dengan target rencana pemanfaatnya nanti dari berapa universitas, karena kan targetnya kita kan Sumatera dan Jawa, yang mana kita harapkan mohon maaf ini ada yang bocor dari Trunojoyo Madura ya, makasih. Ini targetnya Sumatera dan Jawa, terus kemudian segmentasinya karena ini isu-isu temanya non teknis, kita perluas tidak hanya jurusan sosiologi antropologi, tapi meluas kepada ilmu-ilmu sosio-humaniora karena menyesuaikan dengan tema. Nah, nanti barangkali seiring dengan proses rekrutmennya Pak Rawa dan Bu Ayu serta Bu Suci serta teman-teman AI, kami mohon dipantau, dimonitor peminat dari universitas-universitas yang potensial untuk kita rekrut gitu ya, karena
kita mengharapkan yang terpilih nanti pastinya adalah mereka-mereka yang terbaik gitu ya. Nah, untuk beberapa potensial tadi, untuk beberapa hal ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik tadi, mungkin tugas dari tim penilai ya, tim seleksi lah yang akan menentukan. Mungkin belum kesempatan bikin artikel tapi punya blog gitu ya. Mungkin belum kesempatan menulis, cuman punya laporan yang baik dari aktivitas kegiatan riset social mapping di NGO, mungkin bisa jadi salah satu yang dipertimbangkan. Intinya kami dari teman-teman industri hulu migas sangat mengharapkan penelitian ini nanti diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa terbaik ya yang terpilih, sehingga memudahkan tim pendamping utamanya AI dalam mengelola program ini. Dan tentunya secara output juga, karena targetnya kita ingin memberikan literasi yang ilmiah ya, lalu kemudian bisa memberikan kontribusi gagasan pemikiran terhadap pemahaman kita terhadap daerah operasi hulu migas. Nah, ini kesempatan jadi momentum yang baik buat teman-teman terpilih nantinya. Jadi setelah sosialisasi ini barangkali nanti boleh juga kita review sedikit gitu ya, dari 80 ini yang sempat ikut, sebaran demografinya seperti apa, universitas dan jurusan, lalu kemudian yang nggak sempat ikut tapi mendaftar gitu, mungkin coba direkap database-nya untuk kita nanti tolong disampaikan ke kami untuk kita review bersama pastinya ya, terkait dengan target-target yang kita harapkan terpilih gitu ya. Saya rasa itu Bang Rawa. Jadi satu lagi untuk yang tema, mungkin barangkali secara proses barangkali ini peminatan awal kan teman-teman mungkin bisa merekonstruksi peminatannya di awal ya. Namun nanti pada saat eksekusi, kemudian koordinasi lebih lanjut dengan K3S, masalah penentuan topik yang paling tepat buat nanti mereka-mereka yang terpilih, saya pikir bisa kita arahkan sesuai dengan peminatannya. Namun mungkin setelah ada kegiatan 3 hari ya sosialisasi terkait pendalaman tema, mungkin kita bisa perdalam lagi terkait dengan minat adik-adik mahasiswa nantinya yang akan setelah mendengarkan sedikit terkait dengan tema atau topik yang akan menjadi bahan penelitian lebih lanjut gitu ya. Dari saya itu, Bang Rawa, terima kasih banyak para dosen sekalian gitu, dan Mbak Ayu dan Suci ya, selaku mitra kita. Baik, terima kasih banyak Mas Yanin. Gimana, saya kembalikan ke Suci atau Ayu? Baik, Atau masih ada yang mau bertanya? Silakan, Suci atau Ayu. Terima kasih Pak Rawa. Baik, itu tadi adalah sedikit pengantar dari Pak Yanin. Untuk teman-teman ketahui, Pak Yanin ini perwakilan dari SKK Migas dari Forkom Sumbagut, yang nantinya akan bersama-sama dengan kita, bersama dengan K3S dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya luruskan, Suci, Mas Yanin ini Forkom Sumbagut. pemilik program? Iya, iya Pak. Ya, Mas Yanin pemilik program ya gitu. Bukan bersama-sama, dia pemilik program. Programnya diserahkan ke kita untuk mengelolanya dengan dukungan dari seluruh KKS. Maaf, Suci. Ya, baik. Maaf Bapak, maaf Pak Yanin. Oke, baik, sekali lagi saya tanya, apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau yang kurang jelas? Tadi saya lihat ada Doni, kok nggak ada komen ya, Doni. Lanjut, silakan. Iya, tidak ada nampaknya. Dari bapak-bapak yang di sini, dari Pak Fikar,
Prof. Awe, Pak Hidir, Pak Hambali, dan Pak Rawa, apakah ada tambahan lagi? Karena sepertinya azan asar sudah berkumandang ya Bapak. Kalau misalnya tidak ada lagi, maka kita sudahi saja dulu pertemuan kita kali ini. Informasi selanjutnya akan kita umumkan melalui sosial media dan grup WhatsApp yang akan kita buat dengan menggunakan nomor-nomor yang sudah tertera di dalam link daftar hadir hari ini. Ya, oke. Ya, baik, karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pak Fikar, bagaimana Pak Fikar? Aman ya Udah. Pak Fikar. Oke. Ya, baik. Terima kasih waktunya Bapak Ibu perwakilan dari universitas yang ada di Sumatera dan Jawa. Terima kasih juga kepada Prof. Awe, kepada Pak Fikar, Pak Hidir, Pak Hambali, Pak Rawa tentu saja, dan perwakilan dari K3S. Terima kasih kepada Kak Ayu juga yang sudah memaparkan kegiatan dengan sangat baik. Saya undur diri, mohon Saya izin. juga minta maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan ya. Teman-teman saya banyak di sini, mohon maaf tidak sebut namanya satu-satu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertemuan kali ini saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Terakhir, Rawa, saya pamit betah ya nih di Nak. sini dengan dengerin dialek-dialek itu orang Medan. Bapak, berarti kalau mahasiswa baru boleh ikut ya Pak ya? Asal tidak mengganggu perkuliahannya karena akan ada di lapangan selama 2 bulan. Izin Mbak-mbak, Bapak-bapak, Mas-mas, izin boleh minta tolong hidupkan kameranya sebentar. Kita mau apa ini namanya? Dokumentasi. Mau Emang selfie nih, selfie. Ibu Endang udah kangen sama Medan ya? Aku lahir di Medan, tapi lama nggak ke Medan, makanya Bang Pikar, angkut. undang-undang Ya. kenapa pula? Tahu kita dia orang Medan. Lahir aku di Medan, lama kali dan nggak denger gaya-gaya ngomong kayak begini nih. Oke, baik. Izin ya Bapak Ibu, saya foto dulu lembar pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, lembar kedua. Iya, yang lembar keduanya. Izin 1, 2, 3. Bang Bustami. Sudah selesai. Pamit ya. Baik, ada lagi yang mau ngobrol di sini? Enggak. Enggak ya, habis. Saya cuma mau dengerin logat Medan. Bang Pikar, angkut. Datang ke Medan. Terima kasih Bang Rawa, Bapak Ibu Ya, semua. sama-sama. Kinli, Alam tuh. Sri Fatimah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.